Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Bapak di pagi hari ini. Semoga anak kami semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kebersihan dan jangan lupa juga untuk senantiasa memperhatikan kebersihan barang-barang di rumah, ya. Maka kita untuk pada pagi hari ini adalah MTKW, di mana judul daripada materi kita pagi hari ini adalah mengenai pertidaksamaan kuadrat, ya. Pertidaksamaan kuadrat mungkin di waktu kelas 3 SMP ini juga sudah pernah dipelajari, ya, persamaan kuadrat, tetapi kalau di kelas 10 ini adalah pertidaksamaan kuadrat, ya. Oke, kita untuk pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar anak kami dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan kuadrat. Mari kita mulai pembelajarannya. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, ya. Bentuk umumnya ini kita buat AX kuadrat tambah BX tambah C, ya. Di sini Bapak buat dia tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0. Kalau dikatakan dia tidak sama dengan 0, berarti di sini ada tanda pertidaksamaan. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil sama dengan, dan ada yang lebih besar sama dengan, ya. Inilah bentuk pertidaksamaan kuadrat, di mana A-nya di sini, ya, kita buat A tidak boleh sama dengan 0, karena ketika A-nya sama dengan 0, maka ini bukan persamaan kuadrat lagi, ya. Maka dibatasi A tidak sama dengan 0. Kemudian cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, ya. Caranya yang pertama kita ubah ke bentuk persamaan, ya. Persamaan, maaf, di sini pertidaksamaan diubah ke bentuk persamaan, ya. Pertidaksamaan diubah ke bentuk persamaan. Kemudian tentukan nilai X, ya. Tentukan nilai X-nya. Kemudian yang ketiga di sini buat titik uji, ya. Kita harus buat titik ujinya, menentukan daerahnya yang mana, ya. Maka cara yang pertama tadi pertidaksamaan diubah ke bentuk persamaan. Kemudian yang kedua tentukan nilai X. Untuk menentukan nilai X di sini kalau dia persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, maka bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan, dengan kuadrat sempurna, ataupun dengan rumus ABC, tergantung daripada mana yang paling kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah buat titik ujinya. Setelah kita buat titik ujinya, maka yang mana nanti yang memenuhi itulah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Baik, agar lebih mudah langsung kita buat ke contoh. Contoh di sini kita buat tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut. Pertidaksamaan berikut, ya. Kita buat di sini untuk A, ya. X kuadrat dikurang 3X tambah 2 lebih kecil dari 0, ya. Kita buat di sini X kuadrat dikurang 3X tambah 2 lebih kecil dari 0. Maka seperti tadi yang kita buat langkah-langkahnya, pertidaksamaan ini kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Berarti kalau kita ubah X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0, ya. Kemudian setelah kita buat tentukan nilai X. Untuk menentukan nilai X di sini bisa 3 cara. Tapi Bapak buat di sini dengan cara memfaktorkan.
Jadi kalau dengan cara memfaktorkan kita harus buat berapa dikali berapa yang hasilnya ini. Ya. Ini hasil kali. Sedangkan kalau ini adalah hasil jumlah, ya. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya 2. Sedangkan jika dijumlah dia hasilnya -3, ya. Berapa dikali berapa yang hasil kalinya 2, sedangkan jika dijumlah hasilnya -3. Maka kita dapat di sini -2 dikali -1, ya. Di sini kita buat juga -2 tambah -1, ya. Ini pas, ya. Berapa dikali berapa yang hasil kalinya 2, dijumlah dia -3, berarti yang tepat adalah -2 dengan -1. Kalau sudah dapat, sehingga kita dapat di sini X kurang 2, karena kan bilangannya di sini -2 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Kalau sudah, maka kita buat di sini. Berarti X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, kemudian X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Kalau sudah kita tentukan nilai X, buat titik ujinya. Untuk membuat titik uji, kita buat ini dalam garis bilangan. Jadi, kita buat garis bilangan, ya. Di sini kebetulan 1 dan 2. Maka yang paling besar di kanan. Kemudian kalau dia menggunakan tanda sama dengan di sini, ya, ingat, kalau dia menggunakan tanda sama dengan di sini, maka nilai X-nya itu selangnya harus kita tutup. Artinya bahwa angka 1 dan 2 ini ikut. Ya. Kalau sudah selesai kita buat di sini, kita akan membuat titik uji yang paling mudah. Kita ambil titik ujinya yang di bawah 1, karena kalau di bawah 1 kan ada 0, ya kan? Kita ambil 0, X sama dengan 0, maka, ya, kita masukkan ke sini X kuadrat, berarti X kuadrat 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 2, ya kan? Jadi kita dapat di sini hasilnya sama dengan 2 atau positif, ya. Karena dia di bawah 1 ini positif, berarti kita tanda ini positif. Maka kalau sudah di sini positif, pasti dia di tengahnya ini pasti negatif. Itu sudah pasti. Kemudian setelah negatif, setelah ini baru dia berlawanan tandanya. Jadi ini positif. Kemudian setelah kita buat titik ujinya, kita lihat yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang lebih kecil. Berarti kalau yang lebih kecil daerahnya ini, ya, ya, daerahnya ini, karena yang ditanya lebih kecil, sehingga untuk membuat himpunan penyelesaiannya harus kita buat di sini X, di mana kalau ini dia sering dibaca di antara, ya. Jadi menulisnya yang pertama dari tengah dulu X, baru seperti ini, ya, lebih besar sama dengan, di sini bilangannya 1. Kemudian lebih kecil sama dengan 2. Kadang dibuat di sini X elemen bilangan real. Ya. Oke, inilah jawabannya. Kita lanjut lagi untuk contoh 2. Kita lanjut untuk contoh 2. Kita buat di sini 2x kuadrat dikurang 9x tambah 9 lebih besar sama dengan 0. Maka seperti contoh nomor 1, kita ubah dulu pertidaksamaan ini ke bentuk persamaan, sehingga kita dapat di sini 2x kuadrat dikurang 9x tambah 9 sama dengan 0. Oke? Pertidaksamaan kuadrat kita selesaikan saja di sini, caranya dengan memfaktorkan. Berarti ini, ya, jika dikali hasilnya ini, kemudian jika dijumlah yang di tengah, koefisien daripada X, maka kita buat berapa dikali berapa yang hasilnya 18, sedangkan jika dijumlah hasilnya -9, ya. Oke, maka kita dapat di sini hasil kalinya adalah jika dikali 18 dijumlah -9, maka yang tepat di sini adalah -6 dikali -3, ya kan? Kemudian di sini -6 tambah -3, karena -6 tambah -3 pas -9. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat ini koefisiennya 2.
maka harus kita buat di sini koefisiennya 2x ya. Kemudian di sini 2x. Yang pertama kita dapat negatif 6. Kita buat di sini yang kedua negatif 3. Oke. Baru kadang ada juga muncul pertanyaan, kenapa di sini 2x padahal kalau kita kalikan dia tidak sama dengan 2x pangkat 2 lagi. Memang tidak sama dia hasilnya dengan yang di atas ini, tapi seperti inilah cara mudah menentukan nilai x-nya. Ya. Seperti ini paling mudah cara menentukan x-nya, maka tinggal kita bagi 2, berarti kita dapat 2x kurang 6 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian di sini kita dapat 2x kurang 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Kalau sudah kita dapat nilai x-nya, maka tinggal kita buat ini ke dalam garis bilangan ya. Garis bilangan ada 2 bilangan, kita buat. Jangan lupa membuat di sini karena di sini pakai sama dengan, maka ini harus ditutup. Oke, kemudian yang paling kecil kita letakkan di kiri. 3/2, sedangkan di sini 3. Kemudian sama, bilangan yang paling mudah itu kita masukkan adalah 0. 0 itu ada di kiri. Di kiri 3/2. Maka titik ujinya kita buat x sama dengan 0. Sehingga langsung kita buat ke sini. 2x kuadrat berarti 2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 9 dikali 0 tambah 9 sama dengan ini 0 berarti pasti 9. 9 ini kan positif ya, maka kita simpulkan berarti yang di bawah 3/2 ini positif ya kan. Sedangkan di antara 3/2 dengan 3 pasti negatif, lawannya pasti. Kemudian yang di atas 3 lawannya, dia lawan daripada negatif, pasti positif. Seperti itu. Kemudian yang ditanya adalah yang paling besar, berarti yang positif. Maka yang positif di garis bilangan ini kita dapat dia lebih kecil atau ke kiri nih ya, lebih kecil dari 3/2. Kemudian yang positif yang kedua dia lebih besar dari 3. Inilah daerahnya. Oke. Jadi kalau untuk membuat himpunan penyelesaiannya ini kita buat di sini berarti HP himpunan penyelesaian tetap kita buat x di mana karena x-nya di sini lebih kecil dari 3/2 kita buat x lebih kecil sama dengan 3/2. Baru kita buat karena ini kosong kita buat atau ya, atau x lebih besar sama dengan 3. Kita buat di sini x elemen bilangan real. Inilah himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 9x tambah 9 lebih kecil sama dengan 0. Inilah untuk contoh 2. Untuk contoh 3 di sini soalnya minus x kuadrat dikurang 8x tambah 20 lebih besar sama dengan 0. Maka apabila koefisien x kuadratnya negatif, ini harus kita kalikan dulu dengan negatif agar ini jadi positif. Karena untuk persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat agar lebih mudah kita selesaikan tandanya ini harus positif atau koefisien daripada x kuadrat harus positif. Maka ini kita kalikan dulu dengan negatif ya. Kita kali negatif ya di sini, berarti ini akan menjadi x kuadrat ditambah 8x kurang 20. Ingat, tanda pertidaksamaan akan berubah tanda ketika dikali atau dibagi dengan negatif. Maka ini dari yang lebih besar menjadi lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kalau sudah bentuknya seperti ini, kita kembali lagi cara penyelesaian seperti yang tadi ya. Maka ini kita ubah ke bentuk persamaan. X kuadrat ditambah 8x kurang 20 sama dengan 0. Kemudian kita buat berapa dikali berapa yang hasil kalinya negatif 20. Sedangkan jika dijumlah hasilnya adalah 8. Maka kita buat di sini jika dikali dia negatif 20 dijumlah 8,
maka bilangannya kita dapat di sini positif 10 dikali negatif 2, ya kan? 10 dikali negatif 2 pasti negatif 20, kemudian positif 10 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 8. Sehingga setelah selesai ini tinggal kita buat di sini X tambah 10 kali X kurang 2 sama dengan 0, ya kan? Tinggal kita buat X tambah 10 sama dengan 0, X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini X sama dengan negatif 10, kemudian X sama dengan 2. Sehingga tinggal kita buat garis bilangannya, titik ujinya 2 bilangan, ya, yaitu negatif 10 dan 2. Ini harus terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini tidak menggunakan sama dengan. Jadi kita harus buat di sini terbuka atau berlubang, ya. Minus 10 dan 2 ini berlubang kita buat, sehingga tetap kita ambil bilangan yang paling mudah itu, kita ambil titik ujinya adalah 0. 0 itu berada di antara negatif 10 dan 2. Kita buatlah di sini. X sama dengan 0, maka kita masukkan ke sini. Berarti 0 pangkat 2 ditambah 8 kali 0 kurang 20 sama dengan, kita dapat di sini negatif 20. Negatif 20 itu adalah minus, ya kan? Maka kalau minus berarti bila penyelesaian dari minus 10 sampai 2 dia di sini daerahnya negatif. Sedangkan pasti di sini lawannya positif dan di sini pasti lawannya positif. Sehingga yang dicari di sini kan yang lebih kecil. Maka tinggal kita buat di sini penyelesaiannya ini, karena ini yang negatif. Jadi kalau seperti ini di tengah-tengah penyelesaiannya jangan lupa kita buat X, di mana X berarti lebih besar negatif 10, lebih kecil 2, kemudian X elemen bilangan real, ya. Oke, inilah contoh penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Ada tadi 3 contoh. Bapak harap dengan 3 contoh yang Bapak sajikan, jadi ketika ada nanti soal mengenai pertidaksamaan kuadrat, anak-anak kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada anak kami yang kurang paham, ya, dari penjelasan Bapak, maka dengan senang hati Bapak ketika ditanya dengan senang hati Bapak akan menjelaskan kembali kepada anak kami. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan seperti biasa nanti akan ada Bapak berikan tugas. Silakan tugas tersebut diselesaikan dengan baik. Jangan lupa tugas tersebut dikumpulkan paling lambat jam 6 sore. Ya, demikian pertemuan kita. Jaga kesehatan dan kiranya kita senantiasa dilindungi Tuhan. Terima kasih.